Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, episode 108. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Dari 6 murid divisi kuning, satu demi satu memilih mundur hingga hanya tersisa Kun Fengzi dan Yun Daozi, dua murid senior yang sudah ratusan tahun memegang gelar terhormat. Namun Yun Daozi justru menyerahkan kesempatan itu, mengakui bahwa Kun Fengzi lebih layak. Dengan penuh khidmat, Tian Yunzi menobatkan Kun Fengzi sebagai murid sejati divisi kuning. Sebuah kristal kuning diberikan sebagai simbol kedudukan, disertai janji akan menerima mantra surgawi 1000 tahun mendatang bila gelarnya tetap bertahan. Kun Fengzi berlutut hormat, menekan kegembiraan dalam dadanya. Suasana kembali hening ketika Tian Yunzi memanggil nama murid dari divisi ungu, Wang Lin, Zhao Xinmeng, dan Bai Wei. Bai Wei memilih mundur, menyisakan pertarungan antara Wang Lin dan Zhao Xinmeng. Awalnya Wang Lin berniat menyerah, bayangan tatapan Yun Daozi masih membebani pikirannya. Namun Tian Yunzi menolak muridnya menjadi pengecut. Ia memberi Wang Lin waktu singkat untuk berpikir. Hingga akhirnya Wang Lin meneguhkan hati dan bersedia bertarung. Zhao Xinmeng segera memanggil dao miliknya. Pertarungan sengit pun dimulai. Zhao Xinmeng mengeluarkan jurus 9 siklus penyempurnaan. Energi emas berputar di lengannya, mencapai 5 siklus. Wang Lin menanggapinya dengan kekuatan yang sama. Meski tubuhnya tersiksa hebat, bahkan ia mampu menunjukkan tanda menuju 6 siklus. Zhao Xinmeng akhirnya menyerah, mengakui kekuatannya telah diremehkan. Namun ketegangan belum selesai. Dari cakrawala muncul cahaya ungu yang membawa seorang pria kurus berwajah pucat. Chen Tao, murid sejati divisi ungu yang dahulu kalah dan mengasingkan diri. Ia kembali dengan membawa bunga langka, glaze 7 warna, lalu menantang untuk merebut kembali gelar murid sejati. Pertarungan segera pecah. Pertempuran mencapai puncak ketika Wang Lin mengerahkan teknik pamungkas situnan, jari dunia bawah. Dua jari raksasa menghantam Chen Tao, memaksa lawan mengeluarkan senjata sabit emas untuk bertahan. Langit berguncang, tubuh Wang Lin terlempar sambil memuntahkan darah. Ia memilih menyerah dengan tenang, menunjukkan bahwa harga dirinya tetap utuh meski tubuhnya terluka. Chen Tao mengakui kekuatannya, meski tetap menegaskan bahwa hanya ia yang layak menyandang gelar itu. Akhirnya, Tian Yunzi menetapkan Chen Tao kembali sebagai murid sejati divisi ungu. Perayaan ulang tahun Tian Yunzi pun berakhir. Para tamu berangsur pergi. Perjalanan barunya pun dimulai. Dengan awan 7 warna, ia dibawa menuju ke sekte utama. 3 gunung agung terbentang di depannya. Di kaki gunung putih, ujian sejati menanti. Setiap langkah menghancurkan hawa beku yang mencoba menelannya, hingga sosoknya tampak lebih dingin daripada gunung itu sendiri. Dengan hati yang tak tergoyahkan, meninggalkan jejak tak terlihat yang akan dikenang sebagai awal dari jalannya yang baru. Di episode selanjutnya, Wang Lin menapaki Gunung Putih dengan langkah penuh keyakinan. Bukan kekuatan kultivasinya yang membuatnya mampu menahan dingin mematikan itu, melainkan hati yang sudah lama membeku. Dingin di dalam dirinya jauh lebih tajam daripada hawa es di luar. Dan justru itulah yang menjadi sumber keteguhan tekadnya. Setiap langkah yang ia ambil dipenuhi ketenangan. Pandangannya dingin, auranya kaku bagai es purba yang tak pernah meleleh. Di kejauhan, Tian Yunzi duduk di atas menara puncak gunung, memperhatikan perjalanan murid barunya. Ia awalnya menduga Wang Lin hanya mampu melangkah 10 langkah di tanah pecah surga. Batas umum bagi para kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Namun dugaan itu runtuh. Wang Lin telah melampaui batas tersebut dan berhasil menapaki langkah ke-21, sebuah capaian yang seharusnya mustahil tanpa kekuatan seorang ascendan. Tubuh Wang Lin sudah sedingin es, tetapi tekadnya tak goyah. Ia memahami Tao reinkarnasi, jalan dao yang kejam, penuh siklus hidup dan mati. Saat ia melangkah ke-22, bumi bergetar, lapisan es retak dan gunung seakan hendak runtuh. Di belakangnya, gulungan raksasa muncul, menampilkan sungai dan gunung dalam nuansa hitam dan putih, lambang dari hidup dan mati. Tian Yunzi yang menyaksikan dari menara terkejut, matanya berkilau keemasan. Ingatannya terlempar pada seorang kultivator besar bernama Sun Yun, yang pernah menapaki 26 langkah di tahap transformasi jiwa akhir.
Kini, ia bertanya-tanya sejauh mana Wang Lin bisa melangkah. Wang Lin menatap puncak menara dengan tatapan tajam, lalu kembali melangkah. 1, 2, 3 hingga 5 langkah sekaligus ia ambil tanpa berhenti. Setiap langkahnya memancarkan kekuatan dahsyat yang membuat gunung bergetar keras. Retakan-retakan muncul di sekelilingnya. Namun ajaibnya, retakan itu segera pulih, seolah gunung mengakui keteguhan hatinya. Langkah ke-27 menjadi titik puncak. Gulungan hidup dan mati yang melayang di atasnya menyatu sepenuhnya dengan jiwa asalnya. Aura mengejutkan keluar dari tubuh Wang Lin. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin, sementara salju di sekitarnya berputar menjauh. Pada saat itu, domain hidup dan mati miliknya benar-benar memasuki tubuh. Sesuatu yang sangat langka telah terjadi. Sebuah pintu penting menuju tahap ascendan terbuka di hadapannya. Namun ia tahu, 27 langkah adalah batasnya. Jika ia memaksa langkah ke-28, seluruh kultivasinya akan runtuh. Bahkan jiwa asalnya bisa hancur. Tepat saat itu, cahaya 7 warna dari puncak menara bersinar terang, menciptakan lingkaran cahaya yang mengelilingi seluruh gunung. Hawa dingin yang menusuk pun sirna, digantikan kehangatan cahaya pelangi. Di atas menara, suara penuh wibawa menggema, memanggil Wang Lin untuk mendekat. Jalur pelangi terbentang dari bawah kakinya hingga ke puncak. Wang Lin mengatur nafas, lalu melangkah ke atas pelangi. Dalam 2 langkah panjang, ia tiba di kaki menara. Di sana, Tian Yunzi menunggunya, berdiri dengan keagungan cahaya 7 warna. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa nasib telah mempertemukan mereka, bahwa ia menerima Wang Lin sebagai muridnya. Kata-kata itu menggema diikuti perintah untuk bersujud. Wang Lin berlutut, memberi hormat, dan dengan tatapan tegas berjanji setia selama dirinya tidak dikhianati. Langit bergetar saat Tian Yunzi mengangkat tangannya. Sebuah altar raksasa 7 warna perlahan turun dari angkasa, dipenuhi tablet kayu bercahaya. Salah satu tablet terbang ke tangannya, lalu ia mengukir nama Wang Lin ke dalamnya. Api ungu membungkus tablet itu sebelum kembali ke altar, menandai secara resmi pengangkatan Wang Lin sebagai murid ke-7 divisi ungu. Cahaya 7 warna menyelimuti langit dan bumi, seolah dunia turut merayakan peristiwa ini. Wang Lin kini resmi menjadi murid Tian Yunzi, dan di hadapannya terbentang pilihan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia diberi kesempatan menentukan sendiri teknik terlarang yang ingin ia pelajari. Jalan dao yang dingin dan kejam semakin terbuka, dan langkah barunya telah membawa dirinya lebih dekat menuju puncak langit. Wang Lin terdiam ketika pertanyaan dari Tian Yunzi terlintas di benaknya. Ia tahu bahwa semua mantra terlarang berasal dari mantra surgawi, dan kekuatannya sangat bergantung pada kualitas asalnya. Mantra dari sumber berkualitas rendah hanya mampu menghasilkan kekuatan biasa, sementara yang berasal dari kualitas menengah bisa melampaui batas itu. Jika sebuah mantra terlarang bersumber dari mantra surgawi berkualitas tinggi, kekuatannya bahkan menyaingi atau melampaui mantra surgawi tingkat rendah. Ia merenung panjang. Serangan, ia sudah memilikinya. 3 mantra pembunuhan dari Situnan, kereta perang dengan segelnya, pedang surgawi, hingga bilah setengah bulan yang menjadi harta andalannya. Untuk pelarian, ia tidak khawatir. Teleportasi mungkin terbatas, tapi sekali dipakai mampu memberinya celah besar untuk lolos. Di ruang angkasa, kompas naga perak menjadikannya secepat siapapun. Namun semua itu tidak cukup bila dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki para kultivator di atas tingkat ascendan. Apalagi mereka yang sudah mencapai yin yang atau bahkan nirwana. Tian Yunzi tidak mengganggu renungan murid barunya itu. Ia hanya menunggu dalam diam, ingin melihat ke arah mana nasib Wang Lin akan menuntunnya. Pada akhirnya, Wang Lin meneguhkan hati. Ia tidak meminta serangan, tidak pula pelarian. Yang ia inginkan hanyalah sebuah cara untuk bertahan hidup selama secerca kehidupan masih tersisa, agar pencarian jalannya menuju Dao Agung tak terputus. Namun Tian Yunzi tidak memiliki mantra seperti itu. Ia hanya menggeleng pelan sebelum membuka jalan berbeda. Nasib tidak bisa ditentukan lewat pertanyaan, melainkan melalui keberuntungan masing-masing. Dengan satu gerakan tangannya, Tian Yunzi membuka sebuah pintu 7 warna, dan tubuh Wang Lin terseret masuk begitu saja. Dunia 7 warna terbentang luas di hadapannya. Di sana, 3.600 sosok Tian Yunzi identik muncul, masing-masing duduk, bertarung atau berkultivasi dengan caranya sendiri. Setiap sosok melepaskan mantra terlarang berbeda, menampakkan keagungan dan kekuatan yang sulit dibayangkan. Wang Lin menyaksikan satu demi satu. Ada yang memutar pusaran logam hingga 9 lapisan, menampilkan taktik penyempurnaan surgawi.
Ada yang membentuk awan hitam pekat, melahirkan tubuh iblis abadi yang mengejutkan. Ada pula yang melepaskan cahaya 7 warna dengan kekuatan yang membuat hatinya bergetar hebat. Dari semua mantra, yang berbasis cahaya 7 warnalah yang paling menarik perhatiannya, karena begitu erat kaitannya dengan kekuatan Tian Yunzi. Namun di tengah hiruk-pikuk keagungan itu, ada sesuatu yang aneh. Di satu area kosong, duduk sosok Tian Yunzi berjubah abu-abu. Ia tampak lebih muda, berbeda dari yang lain, dan sama sekali tak memancarkan fluktuasi energi. Wang Lin hampir melewatinya begitu saja, namun firasat kuat membuatnya berhenti. Ia mengamati berhari-hari, namun sosok itu tetap diam bagai patung. Rasa penasaran mendorong Wang Lin untuk bertindak. Ia melepaskan segel hitam untuk menyerang, namun sosok berjubah abu-abu itu lenyap begitu saja, seolah hanya ilusi. Wang Lin terkejut dan mencari dengan akal ilahinya. Hari-hari berlalu sampai akhirnya ia menemukannya lagi, duduk tak jauh di depannya. Kali ini, Wang Lin menghunus pedang surgawi dan melepaskan serangan mematikan bersama bilah setengah bulan. Namun semua serangan menembus tubuh sosok itu tanpa membekas, seakan menyerang bayangan kosong. Tepat saat itu, hawa membunuh yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Tian Yunzi berjubah abu-abu. Niat membunuh itu begitu kuat hingga melahap langit. Dalam sekejap, seluruh dunia 7 warna berguncang. Para Tian Yunzi lain yang sedang berkultivasi menghentikan gerakan mereka, menoleh dan bergegas menuju sumber gangguan. Dalam sekejap, ribuan sosok Tian Yunzi memenuhi langit. Semua datang mengelilingi sosok berjubah abu-abu itu. Mereka mencoba menyegelnya dengan kekuatan gabungan. Namun hanya satu kata dari sosok itu membuat segel raksasa hancur berkeping-keping. Niat membunuhnya menyapu sejauh 5.000 kilometer, memaksa ribuan Tian Yunzi mundur puluhan ribu kilometer jauhnya. Di tengah tekanan itu, Wang Lin gemetar. Niat membunuh tubuh aslinya sendiri yang ia anggap terkuat, ternyata tidak ada artinya bila dibandingkan dengan sosok ini. Ia bukan sekedar Tian Yunzi lain, ia adalah yang ke-3601. Keberadaan tambahan yang tidak seharusnya ada di dalam dunia ini. Penemuan ini membuat hati Wang Lin bergetar hebat. Dunia 7 warna yang semula hanya tampak sebagai tempat pemilihan mantra, kini memperlihatkan rahasia gelap yang lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Pada saat itu, sosok Tian Yunzi berjubah abu-abu membuka matanya untuk pertama kalinya. Sepasang mata abu-abu itu menatap Wang Lin tanpa sepatah kata pun. Namun, hanya dengan tatapan itu, jiwa Wang Lin bergetar hebat, seolah disambar guntur yang bergemuruh di telinganya. Pandangannya mendadak gelap, kesadarannya lenyap. Dan ketika ia sadar kembali, sosok berjubah abu-abu itu telah menghilang tanpa jejak. Wang Lin termenung. Ada sesuatu yang aneh pada Tian Yunzi ini. Ia lalu melepaskan akal ilahi, berusaha menemukan kembali sosok misterius tersebut. Ia tidak lagi tertarik memeriksa Tian Yunzi lainnya, melainkan terus memburu jejak sang berjubah abu-abu. Namun setiap kali berhasil menemukannya, sosok itu akan lenyap begitu saja tanpa bisa dilacak. Hingga 6 kali ia mencoba, semua usahanya gagal. Namun, pada percobaan ke-6, bukan Wang Lin yang menemukannya, melainkan Tian Yunzi berjubah abu-abu yang muncul di hadapannya. Saat itu, Wang Lin sedang berdiri di depan Tian Yunzi yang tengah memperlihatkan mantra 7 warna. Ia hampir memutuskan untuk mempelajarinya ketika angin dingin seolah berbisik di telinganya. Sosok berjubah abu-abu muncul tiba-tiba, berdiri tak jauh di belakangnya. Kehadirannya membuat Tian Yunzi lain yang tengah memperlihatkan mantra 7 warna langsung terdiam dan menyingkir ketakutan, seolah tak berani berada di dekatnya. Wang Lin menatapnya dengan hati-hati, sementara sosok berjubah abu-abu itu menuntutnya untuk menunjukkan domain yang ia kuasai. Dengan tenang, Wang Lin memunculkan domain hidup dan mati. Cahaya hitam dan putih berputar, lalu bergabung menjadi gulungan besar yang berisi hukum kehidupan dan kematian. Dari dalam gulungan itu, semburan energi abu-abu keluar seperti naga ganas yang menyerang Tian Yunzi berjubah abu-abu. Namun, sebelum sempat mendekat, seluruh serangan itu runtuh begitu saja, seolah tak memiliki kekuatan apapun. Mata abu-abu itu bersinar, lalu ia menyinggung bahwa Tian Yunzi mungkin sengaja membiarkan Wang Lin masuk demi melihat apakah dirinya mampu mempelajari seni yang disebut seni pembantaian surgawi. Seni itu bukanlah mantra sejati, melainkan tiruan dari kekuatan surgawi yang tingkatannya tak diketahui. Ia menjelaskan bahwa seni ini sangat cocok dengan domain hidup dan mati yang dikuasai Wang Lin. Namun ada satu syarat, siapapun yang menggunakan seni ini tidak boleh membiarkan musuhnya hidup. Wang Lin terdiam cukup lama,
lalu dengan mantap menolak untuk mempelajarinya. Ia berbalik hendak pergi, tetapi sosok berjubah abu-abu itu tidak berhenti. Satu gelombang energi abu-abu ia lepaskan, melesat menembus udara seperti pedang tajam. Namun, serangan itu tidak diarahkan kepada Wang Lin, melainkan mengenai Tian Yunzi lain yang berada jauh di kejauhan. Dalam sekejap, tubuh korban itu runtuh menjadi abu, hanya menyisakan segel abu-abu yang kembali ke tangan sosok berjubah kelabu. Dengan tenang, ia menunjukkan bahwa segel itu adalah bagian dari seni pembantaian surgawi, kekuatan yang membentuk perlindungan hidup dari jalan pembunuhan. Ia mengaku memiliki jutaan segel itu, cukup untuk bertahan bahkan jika seluruh planet Tianyun hancur. Wang Lin masih ragu, namun sebelum meninggalkan tempat itu, sosok berjubah abu-abu memberinya sebuah batu giok yang terbentuk dari gas abu-abu. Saat Wang Lin menyentuhnya, dunia 7 warna di sekitarnya mendadak bergetar, pandangannya kabur. Lalu seketika ia kembali ke atas menara, berhadapan dengan Tian Yunzi utama. Sang guru memandang batu giok itu dengan senyum samar, menyebut bahwa seni tersebut memang cocok dengan jalan hidup dan mati yang dipilih Wang Lin. Ia bahkan mengungkap bahwa sosok berjubah abu-abu tadi adalah jiwa asal kedua gurunya yang pernah ia lepaskan di masa lalu. Meski hatinya dipenuhi keraguan, Wang Lin tidak memperlihatkannya. Ia menerima sebuah cincin ungu yang terbuat dari cahaya 7 warna. Harta yang mampu melindungi nyawa 2 kali dari serangan penuh seorang kultivator puncak. Namun, cincin itu disertai syarat. Setiap kali Wang Lin melanggar aturan sekte, perlindungan cincin akan berkurang. Setelah itu, gurunya memberi izin agar Wang Lin meninggalkan sekte untuk berlatih. Namun hanya jika ia menjadi kurir bagi sekte. Ia diberikan sebuah token untuk dibawa ke pengadilan bintang, dengan syarat tidak boleh terlambat menuju Laut Iblis Timur dalam 3 bulan. Tubuh Wang Lin lalu didorong turun dari gunung oleh kekuatan lembut yang keluar dari menara. Dari kejauhan ia menatap gunung hitam dan putih sekali lagi, kemudian berbalik meninggalkan sekte utama. Tujuan berikutnya adalah Divisi Merah, tempat pengadilan bintang berada. Gunung itu dipenuhi cahaya merah pekat, berkilau seperti lautan darah. Dengan cepat Wang Lin melesat menuju puncak. Beberapa penjaga mencoba menghentikannya, namun token yang ia bawa membuat mereka terdiam, tak berani menghalanginya. Setelah itu, seorang pria parubaya dari Divisi Merah muncul, matanya penuh dengan sorot tajam. Ia menatap arah kepergian Wang Lin dan bergumam lirih, menyebutnya sebagai saudara ketujuh dari Divisi Ungu. Tak lama kemudian, Wang Lin sudah keluar dari Divisi Merah. Tatapannya mengarah jauh ke barat, ke sebuah negara peringkat 5 bernama Linyu, tempat tujuan barunya untuk melaksanakan misi sekte. Di timur Tianyun, berdiri sebuah formasi transfer besar yang dijaga siang malam oleh murid dari sekte nasib surgawi. Salah satunya adalah Zhao Xi, murid generasi kelima dari Divisi Hijau. Selama 700 tahun ia tekun berkultivasi hingga mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Hidupnya sederhana namun memuaskan, sebab statusnya sebagai murid sekte nasib surgawi sudah cukup untuk membuatnya dihormati dimanapun ia berada. 3 bulan lagi tugas jaga akan berakhir, dan ia berencana pulang untuk berkultivasi tertutup, berharap bisa menembus tahap akhir formasi jiwa. Dalam hati kecilnya, ia masih menyimpan mimpi besar untuk mencapai transformasi jiwa. Pagi itu, langit tiba-tiba bergetar, sinar ungu melesat bagaikan meteor dan berhenti tepat di hadapannya. Dari dalam cahaya itu, turun seorang pria berambut panjang dengan jubah ungu yang berkibar gagah. Token di pinggangnya berukir angka 7. Seketika, Zhao Xi sadar siapa yang datang. Wang Lin, murid ke-7 Divisi Ungu yang telah menjadi pembicaraan di seluruh sekte. Namanya dipenuhi rumor tentang keberanian dan pertarungan melawan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Dengan tenang, Wang Lin melangkah masuk ke formasi. Zhao Xi segera mengaktifkannya. Cahaya raksasa muncul, simbol-simbol misterius berputar, dan dalam sekejap tubuh Wang Lin ditelan cahaya, lenyap menuju planet lain. Planet yang dituju adalah planet Bumi, sebuah dunia berwarna kuning tanah, hampir seluruhnya daratan. Di sana berdiri sekte Xuan Yuan, kekuatan terbesar planet itu, dipimpin oleh nenek moyang Xuan Ming yang telah melampaui tahap ascendan. Di dekat sekte itu, sebuah formasi transfer sudah disiapkan dengan penjagaan ketat. Su Yunsan, pemimpin muda sekte, berdiri sambil menggenggam kipas lipat berharga. Begitu tahu bahwa tamu yang datang adalah Wang Lin, ia memutuskan menyambutnya dengan penuh kehormatan. Saat cahaya transfer berkilau, Wang Lin muncul dengan jubah ungu dan token murid ke-7 yang menggantung di pinggangnya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal, episode 108.
Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.